Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita menundukkan hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah Jumat dalam suasana yang berbahagia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari tempat atau rumahnya masing-masing ke masjid ini mendatangkan rahmat, ampunan dan hidayah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat yang saya bacakan tadi di dalam pembukaan itu terdapat di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang kita kenal hari ini. Itulah yang kemudian kita sebut dengan Isra. Selain Isra, hadirin rahimakumullah, kemudian dilengkapi dengan Mi'raj, yaitu perjalanan naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa inilah Rasulullah SAW menerima perintah kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tentu saja perintah atau kewajiban yang sampai kepada Rasulullah itu berarti juga menjadi kewajiban dan perintah kepada kita semua. Fafarada alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Rasulullah menyatakan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan alayya kepadaku salatan, yaitu melaksanakan mendirikan salat khamsina fi kulli yaumin wa lailatin. Awalnya adalah sebanyak 50 kali waktu pelaksanaan pendirian salat. Bayangkan hadirin rahimakumullah, dalam 24 jam
satu hari satu malam kita diperintahkan untuk melaksanakan 50 kali sholat. Berarti setidaknya setiap 30 menit awalnya kita harus melaksanakan sholat. Tetapi kemudian hadirin rahimakumullah, atas saran beberapa nabi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk melaksanakan sholat itu dalam sehari semalam hanya dalam 5 waktu saja. Yang menarik hadirin rahimakumullah, perintah sholat ini datangnya, prosesnya berbeda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kewajiban berpuasa cukup Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 183. Kewajiban melaksanakan ibadah haji cukup Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 197, surat Al-Imran ayat 87, surat Al-Hajj ayat 27. Tetapi untuk perintah salat ini, sidang Jumat rahimakumullah, sengaja Allah Subhanahu wa taala mengundang dan mendatangkan ke Sidratul Muntaha. Ini artinya begitu pentingnya kedudukan sholat bagi kita sebagai penerima kewajiban itu. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iri amali, wa in fasada sa'iril amali. Sesuatu atau perkara yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di awal hisabnya di yaumil kiamah kepada setiap hamba itu adalah tentang salatnya. Manakala salatnya baik dan benar, maka dapat dipastikan baik dan benar pula lah seluruh perbuatan dan aktivitasnya. Tetapi sebaliknya, manakala sholatnya tidak benar, maka bisa dimungkinkan, sangat dimungkinkan, aktivitas kesehariannya pun itu akan termasuk fasad juga, yaitu rusak. Bahkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, kata Rasulullah SAW, semacam perjanjian antara aku dengan mereka yang melaksanakan dengan hamba-hambaku itu adalah as-shalah, yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa orang yang sengaja meninggalkan salat, maka sebenarnya orang tersebut sudah dapat digolongkan telah melakukan kekufuran. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, di setiap waktu, di setiap saat Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami ini sebagai orang yang senantiasa pandai mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, demikian juga seluruh keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Sidang Jumat rahimakumullah, keistimewaan kedua dari salat ini adalah adanya anjuran untuk berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 menyatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat,
dan berukuklah kalian semua ma'ar-raki'in, beserta orang-orang yang sedang ruku. As-salatul jamaah afdalu min salatil fard bisab'i wa isrina darajat. Dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pernyataannya bahwa salat berjamaah itu afdalun, lebih utama ketimbang salat sendirian, bahkan kalau dinilai itu antara 1 dengan 27 derajat perbandingannya. Pertanyaannya hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus salat berjamaah? Padahal tidak ada perintah dalam berpuasa untuk berjamaah, tidak ada berzakat itu berjamaah, tidak ada juga haji itu berjamaah, sekalipun mungkin saum itu dilakukan bersama-sama tetapi tidak berjamaah. Haji itu bersama-sama tetapi tidak berjamaah. Tetapi sholat anjurannya adalah berjamaah. Dan ketika kita menyelisihi imam, artinya melakukan perbuatan aktivitas yang berbeda dengan imam, katakanlah imam itu duduk, kita kemudian sendirian berdiri, maka secara otomatis batallah salat berjamaahnya. Tetapi itu tidak terjadi pada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ini untuk menunjukkan, menyadarkan kepada kita hadirin rahimakumullah, bahwa hidup manusia itu memang sejatinya adalah senantiasa membutuhkan orang lain. Tidak bisa seorang manusia itu hidup di atas kakinya sendiri. Tidak bisa manusia itu hidup di dalam keluarganya sendiri, di dalam kelompoknya sendiri, di dalam golongannya sendiri. Manusia adalah fitrahnya makhluk sosial. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabail lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian semua itu min dzakari wa untha, dengan jenis pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dalam berpuak-puak, beretnis-etnis, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian semua saling mengenal. Atau mungkin bahasa hari ini adalah berkolaborasi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dalam barisan yang rapi. Ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang berdiri kokoh. Nah, bagaimana tentu saja pertanyaannya agar bangunan jamaah itu kokoh dan kuat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, yaitu dengan memilih dan mengangkat serta taat kepada pimpinan. Bahkan sebagai gambaran hadirin rahimakumullah, idza kana salasatun fi safarin fal yu'ammiru ahaduhu. Kalaupun kalian bepergian bertiga, maka wajib diantaranya kalian untuk mengangkat salah seorang di antaranya menjadi pemimpin. Umar bin Khattab menyatakan, la islama illa bil jamaah, wala jamaah illa bil imarah, wala imarah illa bit ta'ah. Islam itu tidak akan terbangun dengan kuat tanpa adanya gerakan berjamaah. Gerakan berjamaah itu tak akan terwujud
tanpa adanya kepemimpinan. Dan sebuah kepemimpinan, sebuah pemerintahan itu juga tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya ketaatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, insya Allah pada tanggal 14 Februari yang akan datang kita akan melakukan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakilnya. Demikian juga para legislator yang mudah-mudahan itu juga menjadi wakil-wakil kita di parlemen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih maju. Ini adalah sebuah kesempatan sidang Jumat rahimakumullah. Sebuah kesempatan itu identik dengan kenikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang dilupakan oleh manusia, kebanyakan manusia. Apa kenikmatan yang biasa dilupakan oleh manusia itu? Yang pertama adalah as-sihhah, yaitu kesehatan. Kita merasa memiliki mata itu manakala mata itu sedang sakit. Kita merasa memiliki gigi biasanya tersadarkan ketika kita sedang sakit gigi. Manakala kita tidak merasakan ada yang sakit di bagian tubuh kita, seakan-akan hidup ini adalah milik kita sendiri, bukan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sidang Jumat rahimakumullah, nikmat yang biasa dilupakan oleh manusia itu adalah nikmat kesempatan. 14 Februari yang akan datang, insya Allah ini juga adalah bagian dari kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk merubah kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Karenanya sidang Jumat rahimakumullah akan sangat berharga jika seandainya kita memanfaatkan kesempatan itu. Tetapi sebaliknya, manakala kita dengan sengaja kemudian melupakan dan bahkan tidak mau untuk memasuki bilik suara, saya khawatir itu nanti akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang khianat. Sekali lagi, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang khianat atas kenikmatan yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, jangan pernah kamu sekalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, demikian juga berkhianat kepada amanat-amanat yang melekat pada diri kita masing-masing. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sekalian memahami hal itu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini khatib hanya ingin berpesan, ketika memilih nanti sertakanlah pula pertimbangan dari aspek agama, akal sehat, dan tentu saja nurani kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemudahan atas segala urusan kita, urusan umat Islam, dan demikian juga seluruh urusan kita dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wal huda wa sahli umurana fi kulli halin wa makanin wahsin khuluqana bil hilmi wazkuruni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.